Halo Sobat Lunjuk, gue Adri Tomo and gue balik lagi untuk memberi kalian review dari suatu barang yang menurut gue unik banget. Jadi kalau kalian pingin ngedapetin laptop atau notebook yang mirip-mirip sama Apple tapi kalian masih pingin ngegunainnya dalam ekosistem Windows, ini dia jawabannya. Ini dia review dari Xiaomi Notebook Air. Oke, pertama kita ngomong dari desain dulu. Ini desainnya sangat mirip sama notebook yang dikeluarin oleh Apple, yang pasti Apple MacBook Air-nya ya, lebih tepatnya. Tapi kalian bisa lihat di bagian depannya itu dia sangat-sangat minimalis. Dia sama sekali nggak ada logo, nggak ada merek atau sama sekali di depan sini. Malah adanya di bagian dalamnya, ada logonya Mi di bagian dalamnya. Dari build quality-nya sendiri, gue bener-bener impress sih sama Xiaomi. Karena dia bener-bener rasanya tuh premium gitu loh. Padahal ini laptop yang nggak begitu mahal loh, tapi rasanya itu premium. Dia badannya itu juga unibody gitu, rasanya sama kayak MacBook Air. Dari finishnya sendiri, dia juga kayak rasanya itu kayak brush aluminium gitu, yang emang enak banget, yang smooth banget rasanya. And juga katanya sih emang ini si Xiaomi nge-encourage untuk orang yang beli laptop ini menghiasi depannya, karena ini polos banget, katanya sih bisa di customize to suit your taste atau segala macam. Jadi bener-bener low profile banget sebetulnya laptopnya. Untuk screennya, dia itu size-nya untuk model yang lagi gue review sekarang ini, dia 12,5 inci. Dan dia juga punya bezel yang tipis, yang gak begitu intrusif banget ya kalau kalian sedang browsing atau nonton video. Dia hanya besarnya itu 5,71 mm. Screennya ini sudah Full HD dengan IPS panel, 1920 x 1080p, 176 ppi, 170 degrees wide angle, 300 nit brightness-nya, rasio kontrasnya 600:1, and juga dia widescreen 16:9. Dan karena emang dia IPS panel, jadi warna yang dihasilkan oleh display ini ngepop banget. Kalian bisa lihat di contoh di video, bener-bener warnanya tuh keluar semua. And ini pas banget untuk kalian yang suka nonton video YouTube, browsing YouTube, maybe light gaming juga. Tapi ini belum sekualitas untuk kalian content creation atau video production. Oke, untuk audio, dia sudah partner dengan Dolby Advanced Audio. Dengan speakernya yang digunakan sini adalah AKG Custom Grade Dual Speaker. Jadi emang dia tuh dari AKG yang kalian bisa tahu adalah merek yang lumayan populer. Kalian juga bisa dengerin di sini kalau kualitas suara yang dihasilkan oleh laptop ini tuh nggak jelek. Lumayan banget untuk laptop sekecil gini loh ya. Ini oke banget. Dia mempunyai di bagian kiri ada HDMI slot. Di bawahnya itu ada 3.5 mm jack untuk earphone atau headphone kalian. Di bagian kanan ada USB Type-C untuk charging and juga file transfer. Kalau misalnya kalian punya peripheral yang mempunyai Type-C. Di bagian bawahnya itu ada USB 3.0 slot. Jadi dia benar-benar minimalis kalau untuk ports. Dia sama sekali Ethernet port aja nggak ada karena emang badannya tuh slim banget, ramping banget. Ketipisan dari notebook ini itu 12,9 mm. Beratnya itu cuma 1 kilo. Lebarnya 202 mm, panjangnya 292 mm. Kalian bisa lihat setipis apa laptopnya tuh. Lumayan tipis banget, enteng banget, benar-benar enteng. Low profile lagi, sama sekali nggak ada apa-apa di depan. Nah, untuk keyboard sama trackpad nih, ini keyboardnya tuh dia sudah chiclet style, and dia ada backlightingnya, yang kalau misalnya kalian nyalain, dia akan mati sendiri kalau kalian nggak gunain ya. Warnanya putih doang. And typing experience yang dihasilkan oleh notebook ini menurut gue lumayan enak ya. Dia mirip-mirip sama Apple, lagi-lagi mirip-mirip sama Apple, yang menurut gue thumbs up sih kalau mereka bisa menghasilkan kualitas and rasa yang dihasilkan oleh produk-produk dari Apple. Berarti emang quality ya oke banget kan. Trackpadnya ini yang ngebikin gue kaget sih. Trackpad di sini itu tuh bener-bener mirip sama trackpad yang ada di MacBooknya Apple. Dia mirip banget men, walaupun dia nggak ada Force Touch, dia tuh mirip banget. Kehalusannya bener-bener kalian tuh bisa ngegunain dan kalian bisa berdansa di atas trackpad itu. Soalnya emang kalau misalnya kita lihat laptop Windows yang lain tuh belum bisa ada yang menyaingi trackpadnya Apple. Tapi ini mirip banget men, sumpah deh. Untuk model yang ini dia sudah mempunyai Intel Core M3 6Y30 prosesor yang sudah mempunyai 2,2 GHz, dual core 4 threads. Dia mempunyai RAM 4 GB, mempunyai integrated graphics card, jadi bukan dedicated.
graphics card. Dia mempunyai Intel HD Graphics 515. Ada SSD juga 128 GB. Warnanya kalian bisa lihat di sini silver, dan juga dia menawarkan yang warnanya rose gold. Untuk pemilihan warnanya juga kocak. Dia ngasih taunya adalah space gray and rose gold. Jadi benar-benar mirip sama Apple. Dia mempunyai baterai 37 watt ultra thin and light battery, dan dia juga support fast charge yang katanya bisa dengan kalian nge-charge 30 menit aja baterainya sudah bisa mencapai 50% dari kapasitas, karena dia dibantu oleh Type-C-nya, karena emang kita chargingnya itu melalui Type-C port. Untuk light gaming, gue mencoba game Fallout yang langsung gue download dari Windows Store-nya. Dia berjalan sangat lancar. Tapi setelah itu gue cobain game Final Fantasy yang rada berat, Final Fantasy Online 14. Dia sama sekali nggak menyentuh 30 fps, padahal settingnya udah gue turunin semua. Itu kayak cuma sekitar 15 fps, bener-bener unplayable deh pokoknya. Abis itu gue coba game dari Steam, game populer yang kayaknya semua orang main di dunia ini, yaitu adalah Dota 2. Gue coba dan dia bisa jalan di atas 30 fps, tapi settingannya harus gue turunin banget sampai lowin semua, tapi bisa jalan di atas 30 fps. Jadi benar-benar sebetulnya kalau laptop ini kalian gunakan atau pingin kalian gunakan untuk gaming, ini bisa dipakai untuk light gaming. Karena emang laptop ini ditujukan bukan untuk gamer, tapi untuk daily driver orang-orang yang untuk misalnya nonton video YouTube, untuk mengerjakan dokumen Word, Excel spreadsheet, dan segala macem. Jadi emang bukan buat laptop gaming. Jadi ini emang portable light workstation. Oke, jadi kesimpulan dari laptop ini kalau menurut gue dia mempunyai harga yang sangat murah, nggak nyampe 10 juta. Tapi build quality-nya itu sangat-sangat keren banget. Kalau menurut gue, kalau kalian lagi nyari portable workstation kayak Ultrabook ya, lebih tepatnya, yang emang under budget, yang mirip-mirip sama MacBook, mendingan beli ini, Xiaomi Notebook. Ada juga yang versi lebih besarnya 13,3 yang pastinya lebih kuat dengan dedicated graphics card. Atau yang ini, versi paling murahnya sekitar 7 jutaan aja kalian sudah bisa menggunakan laptop yang mirip sama MacBook. So, ini thumbs up banget dari gue. Ini recommended banget dari gue buat kalian yang mencari portable workstation. Oke, kalau kalian suka video ini jangan lupa di like, subscribe, and share. Gue Adri Tomo dari Telunjuk. Sampai jumpa di video selanjutnya. And as always, salam telunjuk.